kata yang sudah tidak terdengar asing. Lebih akrab dan dekat daripada orang tua di kampung yang masih sedih karena kita tidak bisa pulang saat berhari raya. Sukacita saat berkumpul dengan keluarga yang merupakan kebiasaan saat lebaran, kemarin tak bisa lagi kita rasakan. Jadi, apakah tidak mudik merupakan salah satu bentuk new normal? Tidak sesederhana itu. Namun apa itu new normal bukan lagi bahasan yang perlu kita kaji lebih dalam. Karena nyatanya hampir semua memang sudah tidak lagi sama. Kebiasaan-kebiasaan baru yang kita ciptakan sendiri akhirnya sedikit demi sedikit membawa kita ke era baru yang disebut dengan new normal. Semenjak melakukan self-quarantine, banyak manusia di dunia maya terlihat memiliki kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya bukan perkara besar. Sebut saja sering mencuci tangan, menggunakan masker dan bekerja di rumah menjadi bahasan utama setiap kita membicarakan tentang new normal. Berita di hampir semua media juga membahas tentang kota yang satu sudah siap melakukan new normal, namun kota yang lain belum. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap? Untuk kita-kita yang mungkin terbiasa dengan dunia maya, kerja di rumah, dan memiliki kesempatan lebih baik dalam mengecap pendidikan, akan lebih siap menghadapi apa yang disebut dengan new normal. Yang tadinya harus bolak-balik antara rumah dan kantor, sekarang bisa kerja di rumah menggunakan laptop dan jaringan internet saja. Yang tadinya sering makan atau sekedar ngopi di restoran, sekarang sudah bisa pesan online dan langsung dikirim ke depan perkarangan rumah. Mudah bukan? Bagi kita. Namun, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana mereka-mereka yang tidak seberuntung kita, yang bahkan mungkin tidak tahu new normal itu apa atau seperti apa? Merekalah rakyat Indonesia lainnya yang tidak punya waktu untuk membaca atau melihat berita karena terlalu sibuk. Berusaha agar kompor di dapur mereka tetap menyala di tengah situasi yang kita sebut dengan PSBB. Atau mereka yang lebih berharga daripada kita yang harus berjuang di lini depan untuk memberantas virus corona. Kadang kita lupa, mereka juga manusia sama seperti kita yang sedang terancam virus corona. Tapi sayang, caci maki, hardik sana sini, atau bahkan kata terserah justru malah terucap dari kita-kita yang mungkin lebih jauh dari kata bahaya daripada mereka. Dan sayangnya, banyak dari kita belum sadar betapa istimewanya kita bisa tetap berada di rumah. Lalu jika kita sudah sadar tentang eksistensi mereka, kita bisa apa? Pertanyaan yang tidak sekali dua kali akan dilontarkan. Aku pribadi tidak akan muluk-muluk meminta kalian untuk menyelamatkan dunia. Atau juga, aku tidak akan meminta untuk kalian meninggikan derajat mereka. Aku hanya minta kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. New normal seharusnya membawa kita kepada new us, the new better us in terms of anything. Dimulai dari menjadi contoh, menjadi seorang role model. Setiap dari kita merupakan agen perubahan, katanya. Mungkin bisa dimulai dengan menjadi duta new normal, di mana merubah diri kita menjadi lebih baik merupakan langkah terbaik untuk menyongsong new normal yang sudah ada di depan mata. Menjaga kebersihan, selalu memakai masker saat berada di luar rumah, dan sebisa mungkin berada di dalam rumah merupakan contoh mainstream dan juga paling penting yang harus mulai kita junjung. Kendalikan pikiran dan ucapan juga merupakan salah satu kunci. Sudah terlalu banyak kebencian yang ditimbulkan karena caci maki tak berarah. Mari kita ganti rasa benci dengan tindakan edukasi. Membuat konten positif dan membangun, menjadi relawan yang berjuang, atau memberikan donasi sebagai bentuk kemanusiaan. Semua bisa kita lakukan jika kita berada dalam kondisi mental yang lebih tenang. Terlebih, bukan hanya kesehatan yang menjadi dampak dari adanya COVID-19. Ekonomi dan kehidupan sosial pun menjadi korban.
Support mental untuk teman-teman yang mulai kebosanan bisa menjadi tindakan kebaikan di tengah pandemi yang mendunia. Membeli barang-barang produksi lokal atau jualan teman bisa juga berkontribusi untuk mendorong perekonomian nasional. Tidak besar memang, tapi memang tidak ingin juga aku bermuluk-muluk meminta kalian untuk mengorbankan segalanya. Karena aku tahu kita juga termasuk rakyat Indonesia yang masih berjuang untuk bertahan. Namun, kenapa kita harus berjuang sendiri-sendiri saat bersama kita bisa memperbesar upaya? Aku sadar, COVID-19 hadir dengan segala teori dan konspirasi. Yang mana yang harus kita percaya? Jujur, aku tak peduli. Yang aku tahu, COVID-19 sudah ada di sini, di sekitar kita. Aku, kamu, keluarga kita, dan orang-orang di luar sana terancam terjangkit virus ini. Bukan semakin terpecah belah, seharusnya rakyat Indonesia bisa semakin menyatu untuk bertindak sebaik mungkin. Bukan menunggu mereka, tapi mulai dari kita. Bukan hanya untuk menyambut new normal, tapi menjadi new better normal. Jadi, new better normal apa yang akan kalian mulai lakukan? Let's discuss.